Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Betari channel, dan pada sore hari ini maaf ya, pagi ini ya rasanya seperti sore. seperti sore. Sebuah momen yang membahagiakan Pak Jum, karena hari ini adalah bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI Jombang. PGRI saja. PGRI saja. Nah, pada kali ini kawan-kawan pemerhati podcast Betari, kami kedatangan tamu. Beliau adalah Ketua PGRI Kabupaten Jombang periode 2020 sampai 2025. Beliau nama lengkapnya adalah Bapak Jumadi. Saya sudah kenal lama dengan beliau ini karena dulu kita sempat satu alma mater ya Pak Jum ya. Iya. Gimana Pak Jum, sehat ya? Alhamdulillah Pak Imam sehat hari ini. Ya, luar biasa. Seorang ketua memang harus selalu bersemangat. Betul sekali Pak Imam. Tanpa semangat tidak bisa hidup ini. Iya betul. Apalagi organisasi PGRI ini adalah organisasi sosial. Tidak ada bayarannya. Ada. Pahala. Pahala, ya. Tapi luar biasa Pak Jum. Iya. Ini saya yakin kan sebuah momen yang sangat penting buat PGRI ya Pak Jum ya. Nah, kira-kira kok sampai diperingati tanggal 25 November itu sejarahnya bagaimana? Mungkin Pak Jumadi bisa bercerita tentang organisasi PGRI itu. Baik Pak Imam, selamat pagi saudara kita semuanya, sepantar air dan seperjuangan. Seperjuangan kita ini kan itu ya. Maka kita di sini hadir dalam rangka sama-sama pernah merasakan ketidakenaan. Maka kita sekarang berbaju kebesaran adalah baju PGRI. Baik Pak Imam, sudah kita semua yang saya hormati, saya sampaikan kepada seluruh anggota PGRI di seluruh Indonesia, bahkan khusus untuk Kabupaten Jombang, yang kali ini kita bahagia karena ketemu dengan teman-teman guru hebat kami. Dan hari ini kita bisa berbincang-bincang terkait dengan masalah PGRI, dan juga bahagia karena 2 hari lagi kita sudah hari akan ini Pak, hari ini. Oh iya. Ketua ini saya lupa. Iya, hari ini Pak. Mohon maaf karena namanya ketua TPM tadi agenda cukup enggak terasa. Kalau tanggal 25 Pak. Masya Allah. Mohon maaf saudara kami, saking cintanya sampai lupa dengan yang dicintai ini ya. Ini tidak boleh ya. Ya baik. Baik teman-teman semuanya, Pak Imam yang saya hormati, bertepatan hari ini tanggal 25 November tahun 2021, kita baru saja merayakan tentang kemenangan kita, kebersatuan kita dalam konteks apel besar PGRI Kabupaten Jombang ini dilaksanakan di tempat kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang di halaman belakang. Nah, mengapa tanggal 25 ini kita peringati sebagai Hari PGRI dan sekaligus sebagai Hari Guru Nasional? Hari Guru Nasional. Nah, ini punya sejarah yang luar biasa ini Pak Imam ini. Ini perlu tahu ini Pak pendengar ini biar tidak bertanya-tanya lagi. Iya. Baik, saudara kami yang saya hormati, teman guru hebat Indonesia, Pak Andi Jombang ini, kita ketahui bahwa perjuangan bangsa ini tidak lepas dari sang guru, sang guru kita. Nah, sang guru itu memang mempunyai sebuah arti yang luar biasa. Ya. Digugu dan ditiru. Ya. Maka saat itu pemerintah India Belanda sangat khawatir kalau guru-guru ini bersatu, seluruh Indonesia mengikrarkan diri bersatu, maka siapapun akan takut dengan sang guru ini.
Maka ada bentuk-bentuk penghalangan itu. Yang dulu itu muncul sebuah anggapan bahwa ada namanya guru Indonesia India Belanda. Nah, masih terpetak-petak para guru itu. Maka pada kesempatan lain bertemu pada kongres itu Kak Iman, ya kongres ke-1. Nah, semangatnya ingin mempersatukan diri guru-guru supaya tidak terpetak-petak itu. Maka pada tanggal 24 dan 25 nah ya. 25 November. Nah, maka munculnya kesepakatan di Surakarta. Kita harus bersatu itu supaya Indonesia menjadi Indonesia yang luar biasa. Itu tahun 1945. 45 Pak Imam itu. Maka enggak ada bedanya kelahiran bahasa Indonesia dengan sang guru itu. Karena Agustus nyampe ke November itu Agustus, September, Oktober, November kan itu ya. Nah, itu bersama dengan lahirnya bangsa, maka guru-guru pun yang menyatukan diri itu. Nah, 24, 25 November itu Surakarta, kongres kedua itu 45 itu menyatukan diri membentuk sebuah komunitas besar. Maka saat itulah namanya Perkumpulan Guru India Belanda, perkumpulan guru-guru lainnya itu menjadi satu kumpulan namanya Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, bermula dari kongres kedua Surakarta itulah maka dimulainya lahirnya PGRI di situ. Itu Pak Imam. Ya. Artinya bahwa PGRI dulu itu mempunyai satu peranan. Betul. Untuk merebut kemerdekaan. Betul sekali. Mempertahankan kemerdekaan. Betul. Dan cara perjuangannya adalah lewat dunia pendidikan. Betul itu. Kalau misalnya dulu itu gerakan PGRI sudah demikian hebat, iya, Pak Jumadi. Iya. Lantas ini dalam era sekarang, iya, perjuangannya tuh bagaimana? Revitalisasi perjuangannya. Kalau dulu kan melawan Belanda, Pak. Iya. Merebut kemerdekaan. Betul sekali. Iya. Tapi kalau sekarang kan Belanda sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Sudah kembali ke rumahnya. Tapi ada di Indonesia juga ini. Ya, rekreasi ke Indonesia ini ya. Tentunya kan peranan PGRI di era pada saat revolusi dan di era sekarang dengan konteks zaman yang berbeda. Betul. Kira-kira diletakkan di mana kira-kira? Wah, diletakkan di mana ya? Perjuangannya itu fokusnya di mana gitu ya. Baik Pak Imam. Nah, para pendengar yang berbahagia, rekan-rekan guru yang luar biasa. Nah, kami teruskan lagi Pak Imam tadi ya, itu kan masih ada PGRI-nya kan? Iya. Nah, pemerintah itu baru mengakui tahun 1994. Oh, di era Orde Baru itu ya. Jadi 70 tahun 94 itulah menetapkan tanggal berdirinya PGRI sekaligus juga Hari Guru Nasional. Baru diakui. Sudah sekian lama. 45 sampai 94 itu. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Iya, ini kalau bukan orang-orang hebat di situ, bagaimana eksistensinya di perjuangan guru, tidak mungkin dia ada di sana. Karena guru kata kunci dalam pengembangan Indonesia bisa maju itu. Nah, sekarang bagaimana kita di era reformasi di era sekarang ini? Saudara kami yang para guru hebat itu, jadi yang saat ini kita merasakan enaknya jadi guru. Iya. Kalau dulu ini cerita Pak Imam cerita. Kalau dulu itu kita di desa kalau mau ngambil nantu nggak mau guru itu. Nggak mau apa guru, jangan guru lah. Pilih yang saja. Guru kan gajinya kecil itu saat itu. Betul. Kita merasakan betul itu. Iya betul. Ada seorang gadis, ada seorang orang tua ketika dipacari dengan guru. Siapa pacarmu? Guru, Pak. Wah, jangan itu kan jangan. Mengapa? Gajinya hanya kecil. Dan tidak ada tunjangan sama sekali. Tidak ada sama sekali. Maka saat itulah 6 tahun
PGRI berjuang bagaimana untuk bisa mensejahterakan para guru. 6 tahun itu, 99 itu sudah diproses Kongres 1, 2 sampai Kongres 8 itu dicanangkan bagaimana caranya guru bisa sejahtera. Kalau dulu kan namanya apa? Guru Omar Bakri ya, ke sekolah, jalan kaki, naik sepeda ondel gitu ya. Nah, oleh karena itu ini para ketua, para pengurus PGRI pusat itu bagaimana ini nasib sang guru ini bisa terlindungi, bisa sejahtera, itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, betul. Maka setiap kongres ke-8 saya ke-11 ke-9 itulah maka muncul kepingin bagaimana mensejahterakan guru. Bagaimana caranya? Kita harus diakui pemerintah dengan konteks hukum. Harus dimasukkan dalam ranah hukum undang-undang guru dan dosen. Itu yang para penggagas aturan itu ya luar biasa itu. Disidangkan di DPR, di kongres kepingin bagaimana mengangkat derajat sang guru itu. Nah, maka peran pengurus besar saat itu luar biasa. Pendekatan dengan pemerintah, dengan DPR, dengan segala lini tempuh untuk menggulkan tentang undang-undang guru dan dosen. Nomor berapa ya itu ya kira-kira? Saya lupa ini Pak. Nomor 14 tahun 2005. Iya, betul. Eranya, saya ingat eranya presidennya Ibu Megawati kalau tidak salah. Gus Dur, Pak. Gus Dur itu. Tapi PP-nya itu di Megawati, SBY itu ya Pak ya. Ya. Maka sejak ajaran undang-undang guru dan dosen 14 2005 itu maka disitulah dimunculkan namanya ada tunjangan profesi, tunjangan profesi guru dan dosen. Itu kata kuncinya sehingga guru sekarang bukan Omar Bakri tapi Omar Mercy, Mas Imam. Sudah tumpah naik mobil. Sudah Omar Mercy sekarang ini. Saya memang teringat Pak Jum tahun 84. Iya. Itu saya melirik. Waktu itu saya masih jadi guru sukarelawan. Iya. Berapa gajinya saat itu? Enggak punya gaji, Pak. Enggak punya gaji, Pak. Sukarelawan tidak ada gajinya pada saat itu. Tahun 84 itu tidak bergaji. Tidak gaji ya. Sekarang aja sudah ada perhatian dari pemerintah memberikan satu insentif ya Pak. Betul. Itu dulu enggak ada. Nah waktu itu yang namanya guru negeri saja seingat saya 24 ribuan begitulah gitu kira-kira. Saya tahun 87 Mas Imam. Itu gaji saya saat itu 45.000. Tapi jenengan langsung dikatakan tidak 2A Pak ya. 2A kan lulus SPG kita itu. Oh gitu ya? Iya 2A SPG gajinya pertama itu 45.000 tapi alhamdulillah. Artinya gini Pak Jum, PGRI dalam hal ini untuk berjuang untuk mengangkat kehormatan guru. Betul. Sudah bisa dirasakan oleh kawan-kawan kita gitu. Nah sekarang kan persoalannya setelah kesejahteraan diraih, lantas kan mesti harus ada kontribusi ya. Iya, ikhtiar untuk individu ya Pak ya. Iya. Setiap guru mesti harus meningkatkan SDM-nya. Betul. Masa sudah digaji sekian besar terus kemudian enggak mau belajar itu gimana gitu ya Pak ya. Lah kira-kira ini di sini letaknya PGRI gimana Pak? Iya. Ingat teman-teman semuanya bahwa di PGRI itu ada 3 jati dirinya. Dia adalah organisasi perjuangan. Jadi memperjuangkan mulai sejak kemerdekaan sampai perjuangan kesejahteraan para guru. Yang kedua organisasi profesi. Nah nanti ini kita sana profesi. Yang ketiga organisasi ketenaga kerjaan. Oh gitu. Bisa diulas Pak. Baik. Yang satu adalah organisasi perjuangan. Sejak awal kita tidak menafik sebuah kemungkinan bahwa PGRI itu berjuang
untuk bangsa dan sejahteraannya para guru-guru kita. Maka lahir tadi saya katakan undang-undang guru dan dosen. Jadi ke arah kesejahteraan sampai munculnya nanti PP yang mengatur tentang itu semuanya. Alhamdulillah sekarang para guru kita kalau dibandingkan dengan yang dulu jauh berbeda kesejahteraannya. Nah sekarang dapat gaji secara ASN, juga dapat tunjangan profesi sebesar gaji pokok. Itu kan 2 kali gaji, tapi 1 kali kerja, Mas Imam. Iya. Satu kerja dibayar 2 kali. 2 kali. Itu itu ya. Ini kan luar biasa. Iya. Kita kerja tuh jam 7 sampai jam 1:30, 2. Iya. 2 gaji yang kita raih. Iya. Raih gaji sesuai dengan ASN, yang kedua gaji masa tunjangan profesinya, itu kan luar biasa. Kalau diangkat saja, kalau dia sudah masuk ya rata-rata 6 juta lebih lah. Kalau kita sudah golong 4B hampir sudah 10 jutaan. Itu betapa luar biasanya. Maka sekarang guru sejahtera. Nah, amin. Yang tadi pertanyaan Mas Imam adalah kalau sejahtera mau kemana ini sang guru ini? Ada tunjang profesi, sebetulnya disitulah ada amanah buat kita semuanya. Amanah apa? Meningkatkan kompetensi jati diri guru itu masing-masing itu yang utama. Maka disisihkan sedikit sebetulnya dari profesi untuk satu peningkatan kompetensi. Apa bagaimana caranya? Banyak cara. Bisa membaca, berarti beli buku. Yang kedua, bisa ikut kegiatan peningkatan kompetensi, bisa melalui workshop, diklat, seminar. Betul, Pak. Seminar. Iya, betul. Yang keempat, bisa kolaborasi di KKG, MGMP. Iya, betul. Nah, itu adalah upaya-upaya supaya kita selaku guru itu betul-betul hebat. Secara keilmuannya hebat, kepribadiannya sosial hebat, kemandirian juga hebat. Kata di guru yang profesional. Iya. Nah ini harapan pemerintah saat itu. Saat itu seperti itu harapannya. Sehingga yang saat ini kalau kajian-kajian secara akademis di tingkat nasional itu dilihat bahwa belum ada dampak yang signifikan antara pemberian TPG dengan peningkatan kualitas. Ya. Lantas peran PGRI, Pak. Nah, dalam konteks seperti ini, PGRI harus ambil peran. Betul. Ya. Ambil peran. Nah, tentunya seperti itu. Ambil peran. Ya. Ambil peran. Kita tidak bisa diam. Kita sudah memperjuangkan dan kesejahteraannya. Maka kita juga tanggung jawab pada pemerintah nih. Kalau anggota-anggota kita harus kita tingkatkan kompetensinya. Kalau kita beralih kepada anggaran pemerintah, anggaran APBD kita tidak akan mungkin bisa memberikan kegiatan pelatihan yang bisa mengampus seluruh guru, katakan di Jombang saja. Betul. Kita ambil 5.000 lebih guru kita yang negeri. Nah, padahal kemampuan APBD kita itu paling tidak kita setahun itu maksimal 200 guru untuk pelatihan. Untuk pelatihan. Bayangkan kalau 500 itu berapa puluh tahun bisa menikmati itu. Betul. Nah, disinilah kita dalam konteks di PGRI itu ada namanya organisasi kita, ya PU kita itu adalah yang namanya APKS, Asosiasi Profesi dan Keahlian Khusus itu. Itu tempatnya para orang-orang hebat. KKG, MGMP, mungkin MKKS, K3 di situ, APKS termasuk pengawas. Terus pengawas. Yang kedua sekarang ini ada LSCC. Yang itu apa? LSCC, Smart Learning Karakter. Smart Learning Karakter. Itu adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru. Maka di tahun 2021 ini, Pak Imam, jadi kami sudah menggerakkan teman-teman SSCC termasuk APKS itu untuk melatih teman-temannya sendiri. Yang kemarin dengan musim pandemi ini, kemarin teman-teman di LCC sudah ada pembelajaran berbasis TIK. TIK itu karena kita butuh blended learning, percampuran pembelajarannya. Dan kemarin kita sudah kerjasama dengan Pusdatin untuk melatih guru-guru kita. Alhamdulillah.
kita dikasih narasumber nasional tapi gratis Pak Imam. Gratis. Iya. Maka kemarin kita yang pertama itu kemarin dengan teman-teman Kemenak dan guru-guru RA dan guru TK kita latih melalui PGRI. Ada teman-teman di MGMP juga pelatihan sendiri berbasis itu semuanya. Semuanya itu adalah dalam rangka peningkatan kompetensi profesional para guru kita. Nah, itu langkah kita. Termasuk di PGRI DPP itu membentuk ada aplikasi yang luar biasa. Yang bisa kita nikmati sama guru, bisa menikmati itu semuanya lewat TV-nya PGRI. Ada rumahnya PGRI di sana. Rumah perubahan itu. Rumah perubahan. Juga ada lab learning pembelajarannya PGRI di Jakarta. Nah, ini kita kepingin ke sana sebetulnya, kepingin lihat di sana sebetulnya. Nah, itulah peran PGRI di dalam peningkatan kompetensi anggotanya. Nah, secara imaterial ya, PGRI mampu memperjuangkan kesejahteraan guru. Tetapi selain itu kan yang namanya kesejahteraan kan ukurannya tidak juga materi, Pak. Tapi kadang-kadang kan juga pendampingan hukum. Betul. Termasuk guru-guru yang misalnya soal terkena kasus dalam tanda kutip begitu kan selalu PGRI tampil untuk mendampingi ya Pak. Betul sekali. Karena di kita juga selain APK, LCC juga LKBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, satu-satunya organisasi kita profesi itu ada namanya LKBH, Lembaga Bantuan Hukum. Betul. Nah, ini andaikan mudah-mudahan tidak ada lah. Beberapa kemarin sudah ada penanganan untuk didampingi masalah hukum ketika guru kita kena kasus-kasus itu. PGRI harus turun tangan membantu anggota kita untuk pendampingan hukum kasus-kasusnya sampai nanti persidangannya. Nah, sehingga jangan ragu kalau teman-teman guru itu masuk ke PGRI. Coba bandingkan dengan yang lainnya, silakan dibandingkan. Apakah selengkap itu? Dan pada saat didampingi hukum itu guru tidak ditarik biaya. Tidak semua dari organisasi. Jadi nol mereka pengen kita harus semangat senang sampai terbebaskan dari jeratan hukum. Nah, itu Pak. Itu. Ya, ini rasanya menarik loh. Menarik sekali itu PGRI itu. Di sisi lain memperjuangkan nasib guru dari sisi material, meningkatkan kesejahteraan urusannya dengan ekonomi. Tapi di sisi lain mendampingi guru ketika ada persoalan. Termasuk misalnya nasib kepangkatan yang terhambat. Itu kan betul itu juga itu kan. Itu selalu kan PGRI kan mempertanyakan atau membantu guru tersebut lah gitu lah Pak. Jadi kemarin pengalaman Pak Imam, kemarin kan teman-teman kita yang kemarin golongan 2A secara regulasi memang di dalam aturan itu boleh untuk melompat ke golongan 3A. Istilahnya penyesuaian. Lompat sepanjang dia memenuhi persyaratan maka dia bisa lompat dari 2A ke 3A, 2B ke 3A, 3C ke 3A. Terjadi kemudian Jombang itu Pak Imam. Itu juga atas perjuangan PGRI. Bareng-bareng itu kita bareng-bareng. Kita kan kali ini kita kan juga mewakili dua sisi itu. Sisi selaku kedinasan dan sisi selaku ketua PGRI. Jadi ngomongnya bareng Pak Imam. Ya ngomongnya kedinasan, ngomongnya ya PGRI. Maka teman kemarin jalan terus kita akan sampai perjuangan kita berhasil berarti itu. Alhamdulillah kemarin berhasil teman-teman kita yang dari golongan 2A langsung bisa lompat ke 3A. Banyak itu juga. Banyak kemarin tuh. Soal P3K Pak. Oke, iya. Ya, yang kali ini menjadi topik trending yang paling top untuk kasus-kasus terkait dengan P3K. Kemarin kan ada perjuangan PGRI untuk memperjuangkan kawan-kawan P3K. Betul. Yang sudah masa pengabdiannya lama, tetapi di sisi yang lain ada gimana itu? Jadi kemarin Pak Imam, Mas Imam, teman guru yang berbahagia, saya hormati guru hebat kita. Pada Komerda yang kedua di Provinsi Jawa Timur, kita ketua PGRI dikumpulkan di sana dalam rapat bersama-sama. Di situ kita mendengarkan dari keluhan-keluhan
sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, terutama GT-GT itu. Betapa susahnya sekarang ini. Ini saudara kami harus bersyukur ini. Betapa susahnya kita menjadi P3K atau ASN yang saat ini harus melalui beberapa tahap-tahapan yang luar biasa. Oleh karena itu, jeritan dari teman P3K kemarin dilontarkan, kita kumpulkan bersama-sama di provinsi. Kita harus berupaya bagaimana memperjuangkan nasib mereka, terutama yang sudah lama bekerja tetapi tidak ada kontribusi terhadap guru-guru kita yang selama itu. Maka kemarin sepakat seluruh KPN kota beritikat untuk lapor ke Ketua PGRI Jawa Timur. Nah, akhirnya sempat dan dikumpulkan menjadi satu rangkuman simpulan bahwa menuntut pemerintah untuk penilaian afirmasi menjadi perhatian, terutama guru-guru kita yang usianya sudah udur. Diadu sekarang kompetensi dengan guru-guru muda, ya hampir kalah lah, tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang karena secara kemampuan guru-guru kita yang tua-tua itu jelas kurang dibandingkan dengan yang masih gres-gres itu. Nah, alhamdulillah langsung yang disurati adalah presiden, kepadanya ini presiden DPR, Komisi 10, Menpan RB, Menteri Pendidikan, sampai andanya ke tingkat kabupaten. Itu yang berani adalah PGRI. Sajane yang nekat juga. PGRI yang berani bersurak-surak atau mengembuskan aspirasi bawah itu ya PGRI. Maka bahan rapat kemarin di Komisi 10 adalah usulan PGRI Jawa Timur itu yang perlu diketahui Pak Imam. Sehingga kemarin akhirnya pemerintah juga mempertimbangkan masukan-masukan itu. Ini kan P3K di Jombang kan sekitar berapa Pak? 400-an ya? 450-an begitu ya? Kalau P3K kita ya hampir ada yang kemarin itu 470. 470. Data kita 470 untuk yang tahun 2021. Sementara kekurangannya 1.600-an lebih. 1.600 lebih kurangan guru SD itu. Ya itu masih kurang 1.200-an. Betul. Pak. Nah, tahun depan dikurangi Pak Imam. Loh, gimana dikurangi Pak? Dikurangi sekarang anggaran tahun depan itu untuk jatah Jombang kotanya hanya 300. Karena ya 300 guru, baik SD SMP maupun guru-guru lainnya. Nah, ini akhirnya nanti kan kekurangan guru banyak Pak. Betul. Apalagi ketambahan orang-orang yang pensiun seperti saya itu 3 tahun lagi sudah pensiun. Oh, bersama dengan saya nih mau pensiun ya. Nah, terus yang ngajar anak-anak siapa Pak kalau misalnya tidak ditambah itu? Yang ngajar ya manusia lah. Nah, P3K dikurangi Pak. Iya. Itu karena asumsinya di tahun 2020 itu 300 untuk jatah fungsional guru, yang lainnya ada tenaga tenaga TU itu akan ada pengangkatan. Terus operator kita usulkan kemarin juga operator, mungkin penjaga juga. Mudah-mudahan itu masuk ke sana. Pustakawan termasuk pustaka. Mudah-mudahan nanti kita usulkan ke sana. Makanya jatah yang dulu 470 sekarang hanya 300. Kan kelebihan 170-an kan itu. Mungkin yang selebihnya itu ada tenaga-tenaga lain selain fungsional. Sebenarnya kontraknya berapa tahun sih Pak? Kalau kontrak sih 5 tahun. Tapi ada perpanjangan. Di Jombang mengambil yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun mengambil yang maksimal. Maksimal. Tetapi kan ini masalahnya. Di dalam kontrak itu ketika guru-guru P3K itu ini yang dilematis sebetulnya dilematis. Bisa sewaktu-waktu bisa dia harus dicabut kontraknya kalau dia melakukan kesalahan pelanggaran. Kalau dia melakukan pelanggaran bisa saja tidak habis 5 tahun. Bahkan setengah tahun pun ketika dia tidak melakukan pelanggaran secara ketentuan perundangan bisa dia jadi diberhentikan. Masalah kontrak ini ya, masalah kontrak itu. Iya. Tapi ketika makanya ini kan modelnya kan kita harus baik-baik itu. Tapi
Jombang sendiri mengambil kontrak 5 tidak tahun. 5 tidak 3 tahun, tidak 1 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Habis itu bisa diangkat kembali. Insya Allah secara regulasinya kalau secara umum bisa lah. Tapi ini ketentuan berikutnya kan belum diatur dengan perundang-undangan. Maka ini kan kita juga dilematis. Sudah pengelolaan P3K ada kan Pak? PP 99 tahun 2000 berapa itu 18 atau berapa itu? Tentang apa? Yang pengelolaan P3K 19 ya. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi di situ memang ketentuan itu kalau di ASN kan P3K itu kan bagian dari ASN. Ada bagian negeri ASN, ada PNS, ada P3K. Tetapi ketentuan peraturannya di situ sesungguhnya kan sama seharusnya. Tapi ada perbedaan sedikit di situ kan. Iya. Nah, ini yang kemarin pertanyaan teman-teman di Kontek PGRI, ini masih ada kesenjangan di situ. Maka mereka pun memberikan masukan pada pemerintah supaya nanti bagaimana kelangsungan P3K ini tidak usah sampai nanti tes berikutnya 5 tahun kontrak kok tes lagi. Nyaminkah mereka ini nanti bisa diangkat kembali? Nah, kemarin harapan dari PGRI adalah ya sudah begitu masuk perlakuannya sama dengan ASN lainnya kan itu, walaupun ketentuan dalam konteks ada aturan khusus P3K itu kan itu. Tapi kan ASN ada PNS, ada juga P3K kan itu. Ya. Saya itu kan membayangkan begini Pak Jun, lama-kelamaan gurunya ini kan kurang, PNS tidak mengangkat. Kemudian P3K juga sangat terbatas. Lah terus ikhtiar yang dilakukan PGRI nanti gimana Pak untuk menutup kekurangan guru di sekolah-sekolah ini? Maka harapan kita sesuai dengan ketentuan peraturan 48 ya Mas Miran itu bahwa P3K nanti GTT itu kan berakhir tahun 2023. 2023 itu sudah tidak boleh menerima. Sudah tidak ada namanya GTT kan. Berarti ini kita tekan pemerintah untuk segera mencukupi kebutuhan guru itu kan gitu. Nah, kemarin Pak Nadiem menyampaikan berapa ribu itu kalau diangkat? Hampir 1 juta. 1 juta guru kan itu. 1 juta. Nah, ini yang harapan nanti pada tahun 2023 November itu harus sudah semuanya sebelum 2023. Harapan terakhir 23 itu. Ini 23 tadi itu. Harapannya sudah ada GTT. Harapan kita harus sudah diangkat terpenuhi guru satuan pendidikan kita. Nah, ini yang menjadi pressure nanti teman-teman di PB akan mengevaluasi seberapa pemerintah untuk memerhatikan tentang kebutuhan guru. Gitu. Termasuk tidak hanya guru kan ya Pak Jum. Iya. Termasuk pegawai negeri sipil itu sudah tidak boleh menerima betul PNS Iya itu. Nah, kemarin Pak Imam teman-teman dalam konteks kita selain guru yang kita perjuangkan ada operator, ada penjaga supaya nanti di saat pendidikan kita juga termasuk tenaga TU juga, pustakawan, guru agama kita juga sama luar biasa kurang ini. Nah, kalau tidak segera tercukupi itu bagaimana membangun karakter itu Pak? Nah, maka kita kalau bicara mutu saja, gurune kurang itu mau seperti apa? Kan dilematis ini. Nawacitanya presiden tidak tercapai. Ini dilematis banget ini dalam konteks dilematis. Luar biasa kan ini. Nah, ini kan harus sama-sama bagaimana yang tuntutan pemerintah harus peningkatan mutu. Tapi di sisi lain kekurangan guru. Ini hari yang kontradiksi untuk arah ke sana. Maka pemerintah sekarang ini Mas Nadiem ini kan melakukan sebuah terobosan namanya guru penggerak. Semua digerakkan kalau bisa. Gurunya, kepala sekolahnya, lembaganya digerakkan. Nah, ini kan butuh SDM yang luar biasa. Melihat persoalan yang sedemikian rumit itu tadi. Iya. Kekurangan guru, sementara PGRI masih saja terus berjuang untuk mendapatkan ketercukupan guru. Betul. Kemudian masih berkaitan dengan peningkatan mutu guru. Iya.
selain kesejahteraan tadi. Betul, ya Pak ya. Iya. Kira-kira ada tema enggak itu nanti ini? Temanya Oke. PGRI ini. Iya, untuk tahun ini di tahun 2021 ini dalam konteks HUT 76 PG dan HGN tahun 2021 ini temanya ada Bangkit Guruku Indonesia Maju. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini sebuah kata yang simpel, tetapi maknanya yang luar biasa. Terus yang tema yang dikeluarkan kementerian itu Pak, dengan hati kita kembalikan apa itu pendidikan itu gimana? Pak? Iya, ini kan dua sisi dua sisi. Jadi sama-sama sebenarnya sama-sama yang harus kita kemas dalam konteks dalam ulang tahun ini. Kita tidak usah mempertajam konteks itu kan gitu. Nah, yang konteks pertama adalah mengapa namanya Bangkit Guruku Indonesia Maju. Ini kan berawal dari kondisi yang ada ini. Apa itu kondisi pandemi yang sampai hari ini alhamdulillah Jombang sudah level 1. Itu kan butuh perjuangan yang luar biasa. Kalau saat itu guru tidak bangkit, kita bisa bayangkan konteks pandemi gurunya nggak bangkit, sudahlah gini aja. Nggak ada inovasi, nggak ada belajar IT. Bagaimana anak-anak kita? Maka semangat guru untuk melayani peserta didik kita, baik di rumah, di sekolah, dengan berbagai mode, berbagai cara. Guru harus bangkit untuk membangkitkan masa depan anak-anak bangsa ini. Kalau seperti itu guru mau bangkit, yang bertahan sampai hari ini melalui berbagai pengalaman mereka mengajar di konteks pandemi, maka saya percaya tetap Indonesia bisa maju, bisa maju. Nah, ketika bisa Indonesia maju, di situ ada muncul Indonesia tangguh. Mengapa Indonesia tangguh? Sudah kita tidak akan bayangkan ketika tidak tangguh dalam konteks awal kemerdekaan, sebelum kemerdekaan tidak tangguh, tidak mungkin menjadi sebuah kemerdekaan. Diuji dengan berbagai permasalahan bangsa, diuji dengan berbagai masalah ekonomi, krisis, termasuk sekarang COVID. Kalau tidak tangguh, tidak mungkin bisa bertahan diri. Itu yang tantangan ya Pak? Iya, tantangan. Tantangan yang mesti harus dilakukan PGRI untuk menjawab. Nah, maka ketika tangguh ini, maka Indonesia akan tumbuh karena dia dengan bisa bangkit ketangguhan diri itu dengan semangatnya ya, gitu. Nah, ini yang hari ini kita temakan utama adalah itu, karena berharap pada guru. Itu. Oke, Pak Jum, sebuah percakapan yang mungkin tidak lama tapi ini penuh bergizi. Syukur-syukur bisa mencerahkan masyarakat bagaimana ikhtiar yang dilakukan organisasi PGRI dalam turut serta mencerdaskan anak bangsa yang berakhlak mulia, berkarakter Pancasila. Betul. Kan itu ya. Moga-moga bisa dilakukan oleh PGRI. Dan juga sebuah perjuangan yang mungkin rintangan yang luar biasa juga yang harus dihadapi ke depan oleh PGRI gitu ya. Oke Pak Jum, di usia 76 PGRI ini kami sebagai keluarga besar podcast Betari mengucapkan selamat ulang tahun PGRI. Semoga PGRI senantiasa jaya, sukses. Amin. Mendampingi para guru, memperjuangkan para guru. Amin. Sebagai mitra pemerintah yang baik. Betul sekali. Sekaligus kritis. Tapi gitu kan Pak ya. Iya. Terima kasih atas kehadiran Pak Jumadi di tengah-tengah kesibukannya. Dan mohon maaf kalau misalnya podcastnya masih sekedar seperti ini. Tapi luar biasa. Oke. Iya Pak. Sebelum tutup Pak Imam, saya harus menyampaikan ada closing statement Pak.
Baik teman-teman para pendengar Betari Podcast yang luar biasa. Ini adalah yang pertama saya ingin terima kasih kepada Betari Proses yang sudah menginspirasi. Mudah-mudahan juga yang lain juga seperti ini menginspirasi bagaimana bisa membuat inovasi penyebaran virus kebaikan kepada yang lainnya melalui siaran-siaran yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada FDN Jombatan 3 dengan kontak yang dulu Betari Betoro ya. Itu. Yang kedua adalah para guru yang hebat, yang mulia. Sekali lagi kita jangan terpesona, kita jangan terlengah dengan suasana-suasana seperti ini. Keterlenaan dalam kesejahteraan, keterlenaan dalam kenyamanan, maka kita harus merasa tidak nyaman ketika melihat anak-anak kita juga tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena mari kita bersemboyang, didiklah anak-anakmu di zamannya, karena mereka hidup bungan di zamanmu. Luar biasa. Itu adalah kata-kata dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Iya betul. Saya juga teringat syair Khalil Gibran ini. Terima kasih Pak Jum kehadirannya ya. Oke, jadi itu selamat Hari PGRI ke-76 dan Guru tahun 2021. Semoga ke depan tetap kita diberi panjang umur, berkah, manfaat, sehat walafiat. Sekali lagi kita dengungkan pakainya PGRI. Hidup Guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-76. Semoga Allah meridhoi kita semuanya, bangkit dari keterpurukan menuju keemasan di zaman ke depan lebih baik lagi. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Jum. Kawan-kawan semuanya pemerhati podcast Betari, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Ketua PGRI Kabupaten Jombang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Salam Betari, berbudi dan berprestasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.